Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, kembali channel kita Media Perkebunan mengangkat topik adalah pojok opini, dan kali ini pojok opini kita adalah kisruh aturan ekspor berimbas dengan harga TBS petani tidak kunjung naik. Sobat Planters, pasca pencabutan larangan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei kemarin, kita mencatat bahwa harga TBS untuk petani swadaya belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dan bila kita bandingkan dengan harga TBS petani bermitra, masih sangat jauh dan kenaikannya rata-rata Rp350 per kilogram pasca pencabutan larangan, dan harga TBS rata-rata adalah Rp1.200 hingga Rp2.100 per kilogram. Dan kita tahu bahwa harga yang ditetapkan oleh Panitia Penetapan Harga Provinsi saat ini rata-rata Rp2.800 hingga Rp3.100 per kilogramnya. Dan kalau kita lihat harga sebelum pelarangan ekspor, harga TBS petani bermitra malah pernah menyentuh Rp4.133 per kilogram untuk Provinsi Sumatera Barat. Itu tercatat pada bulan April yang lalu. Banyaknya aturan dan persyaratan ekspor membuat gairah eksportir seperti mati gaya. Karena dalam Permendak nomor 30 tahun 2022 menetapkan eksportir harus memiliki dokumen persetujuan ekspor atau PE sebagai syarat mengekspor CPO dan produk turunannya sesuai dengan yang diatur dalam Permendak tersebut. Dan di dalam persetujuan ekspor tadi, banyak aturan yang mengikat yang dapat kita catat seperti yang pertama, eksportir itu harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation ataupun DMO dengan harga penjualan di dalam negeri atau Domestic Price Obligation disingkat DPO kepada produsen minyak goreng curah lokal. Yang kedua, bukti pelaksanaan distribusi DMO untuk minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO. Dan yang ketiga, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerjasama antar eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO. Itu disampaikan melalui Indonesia National Single Windows berupa elemen data elektronik, nomor induk, dan nama perusahaan. Belum lagi biaya keluar dan pungutan ekspor sebesar $575 per ton. Dan ini saja sudah menggerus harga CPO sebesar 35%. Jadi semisal harga CPO pada tanggal 26 Mei kemarin itu tercatat $1.760 per ton untuk pasar CIF Rotterdam, dan setelah dipotong biaya keluar dan pungutan ekspor sebesar $575, berarti harga CPO menjadi $1.185 per ton atau 32% dari harga CPO CIF Rotterdam. Sobat Planters, dalam keadaan darurat seperti ini sebaiknya negara hadir dan membantu para pelaku bisnis industri kelapa sawit untuk lebih bergairah dalam melaksanakan ekspor CPO, sehingga kegiatan pengolahan TBS di PKS dapat kembali bergerak normal karena sudah lebih dari 2 minggu pasca pencabutan larangan ekspor, harga TBS belum juga beranjak naik.
dan eksportir pun cenderung menunggu aturan yang lebih membuat mereka nyaman dalam kegiatan ekspor CPO-nya. Dan kalau sudah normal, barulah pemerintah menata kembali aturan-aturan tentang perkebunan dan industri kelapa sawit. Ambillah keputusan yang memihak ke semua pelaku industri kelapa sawit, baik petani, produsen, maupun eksportir. Sobat Planter, kebijakan penutupan ekspor beberapa waktu yang lalu memang sangat berdampak terhadap pasar ekspor internasional. Meski telah dibuka, saat ini diperkirakan jalur ekspor itu sangat tersendat dan mudah-mudahan perusahaan yang tidak melaksanakan ekspor itu karena pembeli CPO yang berkurang atau kontrak CPO-nya terputus dan bukan karena ada permainan dari perusahaan. Demikianlah Sobat Planters pojok opini yang kita sampaikan pada hari ini dengan tema ataupun dengan topik kisruh aturan ekspor berimbas dengan harga TBS petani tidak kunjung naik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saran serta kritik yang kita terima jadi perbaikan ke depannya. Mohon bantu untuk like, komen, dan subscribe pada channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.